Halo, perkenalkan saya Ibu Dwi Widiarta, mahasiswa PPG jurusan Fisika Universitas Mataram dengan nomor induk mahasiswa E4Q125142. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan bagaimana pembelajaran pada siswa kelas 11 dengan materi hukum Archimedes dan model pembelajaran PBL. Mari kita saksikan bagaimana proses pembelajarannya. Pada sana jadi Om Swastiastu. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini saya cek kedisiplinan dulu. Nah, mungkin ada yang baginya belum masuk, mungkin dimasukkan dulu, atau ada sampah-sampah yang masih di mejanya mungkin dirapikan terlebih dahulu ya. Nah, rasa sudah semua sudah siap dan rapi. Sebelum mulai pembelajaran, saya akan melakukan presensi kehadiran dulu. Jadi silakan nanti siapa yang saya sebutkan namanya, tolong nanti menyampaikan bagaimana perasaan kalian hari ini. Yang pertama, Naya. Cerah bersinar. Oke. Nanda. cerah bersinar. Bayu Dipa. Cerah bersinar. Bayu Diana. Belinda. Cerah bersinar. Nia. Cerah bersinar. Abin. Pelangi. Cahyanis. Wangi. Teguh. Perawan. Pania. Oh sakit, Pania sakit ya. Wahyu. Cerah bersinar. Oke, ya tadi orang tidak hadir ya, Pania sakit. Nah, jadi di sini karena tadi ada yang menyampaikan perasaannya berawan, ada yang masih mendung dari ada ya, tidak ya? Ya berawan. Ya, jadi biar semuanya happy. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, coba dulu kalian pikirkan kira-kira ini gambar apa. Nah, kita main game dulu, main tebak gambar ya. Gambar apa nih kira-kira? Jawabannya adalah Eka. baik, saya rasa yang mendung tadi sudah cerah. Baik, ini kita sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang tekanan hidrostatis. Di tekanan hidrostatis kita mempelajari yang namanya massa jenis. Siapa yang masih ingat apa itu massa jenis? Nah, kita masih sampaikan dulu. Yang masih ingat massa jenis, siapa mau angkat tangan? Silakan yang masih ingat. Siapa? Silakan satu orang. Ya silakan Wahyu. Massa jenis itu menyatakan perbandingan antara massa dengan volume. Ya, Wahyu mengatakan massa jenis perbandingan antara massa dengan volume. Ada yang mau menyampaikan pendapat lagi nggak tentang massa jenis? Ada? Tidak? Ya, jawabannya Wahyu sudah betul sekali ya. Massa jenis itu adalah ikan patah hati kalau saya bilang. Kenapa? Karena dia ada hati yang dipecah dibagi dua. Bagian atas menunjukkan massa yang dinamakan dengan M, bagian bawahnya adalah volume. Nah, itulah massa jenis. Dan tapi di pembelajaran pada kali ini massa jenis yang kita bahas adalah penerapannya bukan di hidrostatis lagi. Adapun yang kita bahas, tujuan kita itu adalah yang pertama menjelaskan tentang prinsip Archimedes. Ya, terus kemudian yang kedua, bagaimana cara menganalisis hubungan antara gaya apung dengan berat benda. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, mungkin di media sosial kalian atau di berita itu lagi viral kapal yang tenggelam di Gilimanuk, KMP Tunu Pratama Wijaya, ya kan? Nah, di sini sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan coba kalian tonton dulu. Saya sudah memberikan dua sumber pembelajaran. Ada yang berupa video YouTube, ada yang berupa berita web. Linknya sudah saya kirim di grup kalian, grup kelas. Silakan bisa dicek dulu, ditonton dulu. Terlebih kira-kira kenapa kapal tersebut bisa tenggelam.
bisa dicek ya. Jadi silahkan disesuaikan. Kalau kalian suka nonton video, silahkan dibuka video YouTube-nya. Kalau misalnya kalian suka baca berita, silahkan dibuka berita web yang dikirim. Ya, disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing. Gimana? Sudah selesai menontonnya? Kira-kira siapa yang mau berargumen? Kira-kira kenapa sih bisa terjadi peristiwa tenggelamnya KMP Tunuk Pratama Jaya di Selat Bali di Gilimanuk? Siapa yang mau menyampaikan argumen dulu? Silakan. Ada yang angkat tangan? Ya, boleh, silakan. Teguh. Ya, silakan. Karena kalau maksud tenggelam karena berat kapal atau muatan itu melebihi gaya apung yang diberikan. Ya, Teguh mengatakan kapal kuno ini tenggelam itu gara-gara berat kapalnya melebihi, gitu ya. Lalu berat, gitu katanya. Ada yang menyampaikan argumen lagi, menemukan sumber yang berbeda? Siapa lagi? Silakan. Boleh angkat tangannya, ya, Bayu. Kalau menurut data yang saya lihat tadi, ada kemungkinan juga umur kapal yang terlalu tua menyebabkan kerusakan pada bagian kapal. Ya, katanya yang berikutnya ada umur yang menyebabkan katanya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ada? Ya, silakan, Bayu. Karena kondisi cuaca saat itu juga. Kondisi cuaca ya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan kenapa kapal ini bisa tenggelam di Selat Bali. Nah, terus bagaimana konsepnya dengan fisika yang akan kita kaitkan meninjau kapal ini dengan persamaan atau konsep dari hukum Archimedes. Namun sebelum kalian menemukan bagaimana penyebabnya, saya akan membagikan lembar kerja. Kemudian setelah saya membagikan lembar kerja, saya juga meminta kalian untuk mengerjakan produk. Produknya bisa berupa poster, bisa berupa infografis, bisa berupa kata konsep. Silakan produknya nanti dibuat di Canva ya. Jadi silakan ini saya bagikan gambar PDF terlebih dahulu. Oke, sambil melihat LKPD yang sudah kalian pegang, silakan coba dipikirkan. Tadi ada yang menyebutkan kapal tersebut tenggelam gara-gara berat. Nah, tapi di sini kan pernah lihat kapal pesiar kan, atau mungkin sudah ada yang pernah naiki kapal pesiar. Segede itu kapalnya, tapi malah bisa terapung di dalam air. Dibandingkan dengan uang logam ataupun batu yang sangat kecil, masanya ya, dia malah tenggelam. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa itu bisa terjadi? Silakan, Kananta. Yang saya dapatkan baru dibaca Pak. Yang saya dapatkan kapal dapat mengapung karena salah satu efek Archimedes itu Pak, yang menyatakan bahwa gaya apung pada benda yang kecil dalam fluida sama dengan berat fluida yang dapat digunakan. Oke, Nanta bilang gara-gara ada gaya apung katanya. Silakan. Ya, silakan Kayana dulu. Kalau menurut saya, kenapa batu yang lebih kecil dari kapal bisa tenggelam dengan kapal tumbuh? Jadi menurut saya adalah karena perbedaan massa jenis benda. Jadi di mana massa jenis kapal itu jauh lebih kecil dibanding massa jenis air, sehingga dia tidak tenggelam. Sedangkan kalau batunya massa jenis batunya lebih gede dari massa jenis air. Jadi Kananta itu mengatakan gara-gara ada gaya apung, sementara Kayana mengatakan gara-gara ada massa jenis. Silahkan kalian buktikan kira-kira apa yang menyebabkan benda itu tersebut bisa terapung, ada yang melayang, ada yang tenggelam. Nah, nanti untuk pembuktian, kelompok yang gaya belajarnya dengan visual itu silakan tonton video YouTube, sudah saya kirim linknya. Sementara kelompok yang kinestetik itu silakan menggunakan praktikum virtual menggunakan aplikasi chat. Linknya sudah saya kirim di grup kelas, silakan bisa. Nah, di sini ada tindanya, bisa dikenal-kenalkan apa yang terjadi. Nah, mungkin ada yang benda tenggelam, ada dia lebih kecil, ada yang benda ukur lebih besar, tapi dia bisa terapung. Nah, mungkin itu bisa kalian diperhatikan. Silakan dicek. Muncul dari terapung, ada yang layang tenggelam gara-gara apa tadi? Gara-gara massa jenis. Ya, jadi kalau dia makin terapung, berarti massa jenisnya makin banyak. Ya. Kan coba kalian membandingkan, nah, coba ini gambar sebelah saya ini. Nah, coba timbang dulu, nah, kan itu ada massa. Coba dulu naikin benda-bendanya. Naikin dulu benda-bendanya. Ya, timbang. Jadi di sana udah ada massanya, timbang nah. Coba ya. Nah, di sana lagi kalian bisa ngitung massanya. Ya, jadi inilah penyebabnya. Jadi kenapa kapal tersebut ada gaya angkat ke atas dan berat ke bawah ya.
itu ditentukan oleh massa Denius yang rumusnya massa lagu. memiliki volume yang kecil dibandingkan dengan massa Ini cara-cara ada dapat dimasukkan. Jadi massa jenisnya massa lebih kecil dibandingkan dengan volumenya, maka dia saat masuk ke dalam air. Benda Ya, untuk benda itu benda satu, kalau benda dua. Saya. Ya. Apa? Ya, sama dia. Ya, boleh berbagi silakan. Saya. Oke. Silakan. Kira-kira adakah kelompok lagi yang mau bertanya gitu? Atau ada yang belum jelas? Diskusi ya, sini ya. Jadi yang ini kan yang mana kira-kira bermasalah semua ya. Nah, ya gaya Archimedesnya berarti dia beratnya ke bawah, nah, gaya Archimedesnya ke atas. Ini P yang di sini P apa tadi ini? Ini tercelup. P yang tercelup ya. Oke. Ya, jadi ada kendala lagi untuk soal yang lainnya? Ada nggak? Aman ya? Aman. Ya, silakan dilanjutkan ya. Terima kasih. Oke, nanti silakan saya minta dulu yang presentasi, coba kelompoknya Wahyu dulu ya. Silakan presentasikan dulu. Ya, LKPD-nya soal nomor 1 sampai nomor 5 aja. Ya, 1 sampai 5 dulu dipresentasikan. Ya, silakan depan. Nah, yang lainnya silakan perhatikan. Kalau ada hal yang perlu dicatat, silakan dicatat. Kalau ada ditanyakan, silakan ditanyakan kepada yang presentasi. Nomor 2, apakah sebagai penentu benda dapat mengalami kondisi terapung, melayang ataupun tenggelam? Nah, jadi kondisi terapung, melayang ataupun tenggelam sesuai yang kami dapatkan dari referensi kami itu bergantung pada massa jenis. Jadi jika massa jenis benda itu kurang dari massa jenis air, maka benda tersebut akan terapung. Jika massa jenis benda tersebut sama dengan massa jenis air, maka benda tersebut disebut melayang. Sedangkan apabila massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis air, maka benda tersebut akan tenggelam. Selanjutnya yang nomor 3. Baik, jadi untuk jawaban nomor 3, mengapa massa jenis kapal lebih kecil dari massa jenis logam? Untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana cara menghitung gaya angkat atau gaya Archimedes yang dialami oleh kapal tersebut? Gaya angkat atau gaya Archimedes itu bisa dicari dengan rho GV, di mana rho itu adalah massa jenis dari cairan, G-nya itu adalah gravitasi, dan V itu adalah volume benda yang tercelup. Oke, itu yang disampaikan oleh kelompok 1 dulu ya, ada 5 soal. Kira-kira ada yang mau bertanya dulu nggak untuk kelompok 1 dari soal nomor 1 sampai nomor 5? Aku mau nanya, kalau misalnya kita harus beli massa jenis itu pakai volume tercelup atau volume total? Oke, jadi ingin menjawab untuk gaya apung di sana, rumusnya itu kan rho V dan rho GV kan. Nah, jadi volume yang digunakan itu hanya volume tercelup. Karena itulah berat air yang dipindahkan sebenarnya. Nah kan pembaca kita bilang gaya apung itu sama dengan berat air yang dipindahkan. Jadi volume yang digunakan itu volume yang tercelup. Bagus ya, beri tepuk tangan kepada Mega dulu ya. Jadi Mega mulai ditutup dan beri tepuk tangan untuk yang presentasi. Silakan. Kebocoran kapal bisa tenggelam. Ketika terjadi kebocoran, maka air akan masuk ke dalam kapal yang secara signifikan akan menambah beban atau berat kapal. Tetapi bisa gaya Archimedesnya atau gaya apung relatif kapal tetap sehingga kapal bisa tenggelam. Jadi lanjut ke pertanyaan nomor 7. Bagaimana cara meningkatkan daya apung kapal jika terjadi kebocoran? Bukan minimal 2 langkah mitigasi yang secara fisika dapat mencegah kapal langsung tenggelam. Yang nomor 1 yaitu menambah bahan apung, yang dimana bisa menambahkan drum kosong. Seperti banyak, yaitu rumusnya rho sama dengan FB per VP. Karena diketahui masanya dia 500 kg, terus
kilogram dan 30 Itu ada kapal, belum ada bebannya. Terus dia nanti akan mengapung. Nah terus kita bakal tambahin sebuah beban di atas kapalnya dan kita ditanya berapa sih beban maksimal yang ditambah agar kapalnya tetap terapung nggak tenggelam. Nah jadi sekian presentasi dari kami. Apakah yang teman-teman ada pertanyaan? Oke. Ya. Teguh, ya silakan. Gimana Teguh? Mau nanya juga tadi kalau teman-teman sedikit, kalau misalkan kapal selam itu hukum Archimedesnya gimana? Kasih. Nah, ini bagus Pak ya. Bagaimana hukum Archimedes pada kapal selam? Ya, silakan dulu mungkin yang presentasi menyampaikan. Kalau nanti gimana yang lain bisa menambahkan. Silakan. Ya, boleh diskusi yang presentasi dulu ya. Ya, bagaimana? Udah menemukan hasil diskusi? Sudah. Ya, silakan kelompok yang presentasi mau menyampaikan pertanyaan dari Teguh ya. Silakan. Siapa mau menyampaikan? Bayu, silakan. Oke, baik, terima kasih pertanyaan kedua. Jadi tentang menjawab. Nah, di sini hukum Archimedes itu tetap berlaku. Nah, tapi bedanya dia itu nggak cuma pakai hukum Archimedes saja. Ini menurut diskusi yang kami lakukan tadi. Jadi ketika kapal selam itu dia mau turun, dia tuh gini. Jadi kapal selam itu dia Pendapat dari kelompoknya Bayu kelompok 4 ya. Beri tepuk tangan dulu. Silakan. Ada kira-kira yang mau menambahkan bagaimana jawaban untuk Teguh itu ada? Ada? Atau yang bertanya lagi silakan. Siapa yang bertanya? Ya, silakan. Kenapa? Dari terima kasih atas kesempatannya Pak dan semoga Bayu. Saya ingin menambahkan dan juga bertanya yang di artikel yang saya sempat baca itu di kapal itu ada yang namanya tangki balas, di mana tangki balas itu adalah salah satu tangki yang mengatur yang berisi air. Tangki itu menampung air dan juga mengeluarkan air, itu dipergunakan saat Dulu untuk Kananta ya, pertanyaan bagus sekali ya. Silakan, bisa diskusikan kembali ya. Oke, jadi terima kasih Nanta atas pertanyaan. Jadi sini aku akan jawab pertanyaan Nanta. Oke, jadi kita buat dulu kapal nih misalkan. Jadi kesimpulannya gini, berguna ya. Oke, bagus sekali ya presentasi dari kelompok Mas. Silakan tepuk tangan dulu. Kira-kira ada lagi nggak yang mau bertanya? Ini kayak kelompok Bayu materi menarik ya, banyak sekali yang bertanya. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi untuk kelompoknya Bayu? Kalau ada dipersilakan. Tidak? Oke, tidak. Terima kasih untuk kelompok Bayu. Tepuk tangan kelompok Bayu dulu. Oke, tadi itu dari hasil KPD nomor 1 sampai nomor 10 mungkin semuanya sudah terjawab. Nah, coba kita kembali pertegas ya. Sambil mengingatkan, jadi yang pertama, soal pertama itu mengenai tentang penyebab. Ya, ada 3 penyebab dari berita tersebut. Yang pertama adalah berat kapal. Nah, yang kedua apa tadi? Cuaca, lagi satu umur. Nah, itu dari berita. Sekarang kalau seandainya kita kaitkan dengan fisika, berarti kalian bisa mengkaitkan dengan hukum Archimedes. Kira-kira kalau dari segi fisika, apa yang menyebabkan tersebut tenggelam? Kenapa? Karena apa? Ya, silakan bagus. Saya itu setelah ada penambahan massa karena air itu masuk ke di bawah kapal, jadi massa kapal terus tetap. Oke, betul sekali. Di slide sebelumnya kita sempat membahas mengenai massa jenis ya di pertemuan awal. Nah, di sini di pertemuan awal kita merumuskan massa jenis, merumuskan massa dibagi volume. Ini artinya ketika massanya semakin besar, berarti massa jenisnya semakin bagaimana? Semakin besar. Kalau massa jenisnya semakin besar, berarti kira-kira benda tersebut akan terapung, melayang atau tenggelam. Jadi semakin besar massa jenis benda dibandingkan massa jenis air atau fluida, berarti bendanya makin bagaimana? Makin tenggelam, betul sekali ya. Jadi ketika ada air masuk ke dalam kapal, berarti makin berat kapalnya, kelebihan muatan itu bisa mengakibatkan makin besar massanya kan. Ketika massa besar, maka massa jenisnya besar. Massa jenis besar inilah yang mengakibatkan kapal tersebut tenggelam. Jadi massa jenis kapalnya lebih besar daripada massa jenis
air. Ya, itu penyebabnya. Kalau kita tinjau dari fisika ya, jadi gara-gara ada aman ya. Oke, kalau sudah aman, tadi saya lihat ada yang menggunakan pet Colorado, ada yang menggunakan YouTube tadi ya. Nah, silakan yang menggunakan praktikum virtual tadi bisa mempresentasikan nggak bagaimana proses membuktikan bahwa massa jenis tersebut dari kegiatan praktikum virtual. Tadi si kelompok yang mana? Boleh, kelompoknya Belinda ya. Silakan. Boleh ke depan. Kalian bisa buka juga ya pet Colorado-nya. Bisa dibuka, yang udah bawa apa di grup aplikasi bisa dilihat. Atau lihat ke yang presentasi dipersilahkan. Di sini udah ada berbagai macam bentuk benda, ada yang lebih kecil volumenya, ada juga yang masanya lebih besar. Nah, di sini udah ada walaupun bendanya gede, justru semakin besar bendanya, semakin gede volumenya, maka kemungkinan besar bendanya itu akan melayang. Tapi itu tergantung juga dengan masanya. Jadi kalian harus lihat volume perbandingan dari massa jenis fluida dan juga bendanya. Jadi semakin besar massa jenis fluidanya dibandingkan dengan massa jenis bendanya, maka bendanya akan melayang terap. Ada yang mau memberikan komentar dulu untuk kelompoknya Belinda? Ada? Aman? Aman ya? Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Belinda. Tadi sudah disampaikan presentasi dari berbagai soal ya, sudah dibahas juga bersama soal. Kira-kira mungkin di sini ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya dulu? Ya, silakan, Alia. Saya mau tanya, kenapa rumus daya Archimedes itu berarti udara dikurang berarti air? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Kenapa katanya rumus Archimedes? Jadi Archimedes itu punya dua rumus. Selain rho fluida kali gravitasi kali volume tersebut, massa jenis Archimedes, rumus gaya Archimedes lah berarti udara boleh dikurang dengan berarti air. Ada air ya. Saya punya neraca gas. Neraca gasnya saya gantung dengan beban. Saya timbang dulu di udara. Kemudian setelah itu saya akan timbang di air. Pasti nanti akan menemukan bahwa berat udara lebih berat dibandingkan dengan berat di dalam air. Ayo, siapa yang bisa menyampaikan argumen? Silakan. Kenapa itu bisa terjadi? Ada? Silakan boleh angkat tangan dulu. Tidak apa-apa. Benar salah, tidak apa-apa. Yang penting mau dicoba. Ada dulu, silakan. Siapa menyampaikan argumen? Angkat tangan silakan. Ya Regina, silakan. Bagaimana? Ya, karena ada gaya angkat. Betul sekali ya, karena ada gaya angkat. Jadi penyebabnya adalah karena gaya angkat. Ya, gaya angkat di udara itu lebih kecil dibandingkan dengan gaya angkat di dalam air. Dah, kenapa di udara lebih kecil? Kenapa dalam air lebih besar? Siapa yang bisa memberikan argumen? Ya, silakan Bayu dulu. Karena massa jenis udara lebih besar dari massa jenis air. Iya, betul sekali ya. Gaya angkat itu dirumuskan adalah massa jenis fluida dikali gravitasi dikali volume tersebut. Jenis udara lebih kecil dibandingkan massa jenis air. Kalau rho-nya makin kecil, berarti gaya angkatnya juga makin kecil. Gaya angkat makin kecil inilah yang mengakibatkan berat udara lebih berat dibandingkan ketika di dalam air. Nah, berat dalam air inilah yang disebut sebagai berat semu. Kira-kira ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan? Kalau tidak ada, saya bertanya. Aman ya? Ya, boleh. Nah, kira-kira siapa yang berdasarkan tadi ya, kira-kira berdasarkan apa saja yang mengaruhi gaya Archimedes satu benda? Boleh. Satu orang mungkin angkat tangan dulu. Besar apa aja? Tadi kita udah bahas tadi gaya Archimedes. Ya, silakan satu orang semua angkat tangan. Ya, Teguh silakan. Massa jenis itu benar. Gravitasi. Ya, P yang mana? Volumenya siapa? Volume tertutup. Ya, betul sekali. Jadi gaya Archimedes itu dipengaruhi oleh tiga besaran. Pertama, massa jenis fluida. Yang kedua, gravitasi. Yang ketiga, volume tersebut. Ya. Ya. Coba lihat produknya dulu ya. Nah, produknya. Body dibuat ya. Oke, ini kamu bikin apa nih? Infografis. Poster. Oke, poster ya. Bikin. Kata konsep. Ya, konsep. Ya. Poster. Wah, lengkap. Sudah lengkap semua ya. Boleh saya lihat? Boleh.
Archimedesnya dia sebagai ikon utama. Menyala cerah ceria warnanya. Gimana tadi ini perlu apa Jadi yang kita bikin poster di hukum Archimedes itu berdasarkan kita jelasinnya dikit aja sih Pak. Kemudian kita nyiapin untuk kita nampilin juga rumus-rumus dari yang benda tenggelam seperti kapal selam dan benda melayang kayak kapal laut biasa. Habis itu ada benda yang mengapung juga. Kurang lebih kayak gitu sih Pak. Ada 3 rumus. Ya, jadi artinya ada 3 kondisi ya. Iya, Pak. Kalau tadinya melapung, Melayang dan tenggelam. Aman, tidak ada kendala. Iya, Pak. Aman, Pak. Oke, silakan dilanjutkan ya. Iya, Pak. Kasih Bapak. Kaki. Nah, yang mana kakinya udah? 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 Jidat. Mana jidatnya? Sales. Oke, kalau sudah konsentrasi semua, silakan dulu tepuk tangan untuk semua. Ini 5 menit dari sekarang ya. Jangan dikerjakan sendiri, tidak ada yang kerja sama ya. Silakan dikerjakan semampunya. Ya sudah? Oke. Sudah Pak. Ya. Oke. Sudah? Ya, sudah ya. Oke, hampir 90% di sini betul ya. Ada 2 balok yang memiliki volume 6 meter kubik jatuh ke dalam minyak. Kenapa pada kasus ini, pada soal ini kita menggunakan volume benar, volume total benar. Padahal Karena dia jatuh ke dalam. ya, karena jatuh ke dalam artinya semua baloknya itu tercelup masuk ke dalam minyak. Jadi oke, untuk berikutnya silahkan kalian mengisi refleksi. Berarti kan tadi saya lihat juga rata-rata itu sudah paham mengenai bagaimana hukum Archimedes yang bisa menyimpulkan. Bagian Belinda mungkin silahkan bisa. Ya silakan Belinda. Jadi yang kita dapat dari ini dapat disebutkan bahwa kalau suatu benda bisa melayang saat tenggelam itu bukan karena massa atau volumenya, tapi karena massa jenis bedanya. Jadi benda itu melayang ketika massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda terapung ketika massa jenis fluida atau massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida, dan benda tenggelam ketika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis benda. Terus dalam tragedi. Jadi betul sekali, benda terapung dan tenggelam itu diakibatkan oleh massa jenisnya. Jadi semakin besar massa jenisnya dibandingkan dengan massa jenis fluida, maka makin besar peluangnya untuk tenggelam. Jadi untuk membuat suatu benda terapung itu berarti harus memperkecil massa jenisnya. Cara memperkecil massa jenis itu bisa dilakukan dengan meringankan massanya atau memperbesar volumenya. Itulah tentang fluida dinamis sudah ya. Jadi mungkin di rumah silakan dibaca dulu bagaimana materi fluida dinamis, bisa dicek. Ya, nanti mungkin videonya silakan kirim ke grup kelas nanti ya. Atau yang suka belajar menggunakan website akan kirim websitenya ke grup kelas. Ya. Karena pembelajaran ini sudah sangat jauh kita sudah sangat maksimal sekali. Tadi kita juga mengawali pembelajaran dengan doa. Jadi kita akan akhiri pembelajaran dengan doa. Silakan kalian berdulu. Ya. Berdoa akan saya pimpin menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan ketua kelas. Halaman Santi. Oh, Santi. Sampai jumpa minggu depan ya.